Kenal adalah beliau bilang Quran itu mudah difahami bahkan oleh orang kafir. Bahkan orang kafir itu dengan arti yang positif. Dulu cerita Islamnya Sayyidina Umar, kita tahu karena mendengar apa? Iparnya membaca surat apa? Toha ma anzalna alaikal qur'ana. Terus beliau masuk Islam. Tapi yang ingin saya ceritakan di sini adalah riwayat Imam Bukhari dalam kitab Shahihul Bukhari. Sampai cari di kitab tafsir ketika mentafsirkan surat Wat-Tur. Ketika perang Badar, itu yang menang itu orang Islam. Dengan logika yang nggak masuk akal. Orang Islam itu jumlahnya 313. Orang kafir bersenjata lengkap jumlahnya berapa? 1000. Singkat cerita, terus kemudian yang kalah itu dulu ya hukum dulu itu yang kalah itu ditawan, termasuk tokoh-tokoh Quraisy. Di situ termasuk ada pamannya Nabi namanya Said Abbas, itu ikut ditawan. Ada orang pinter namanya itu Jubair bin Mut'im. Orang pinter ini disuruh tokoh-tokoh Quraisy untuk negosiasi membebaskan tawanan-tawanan kafir Quraisy. Pas datang di masjid, itu Nabi sedang baca Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu. Terus didengar-dengerin, Nabi itu sambil sholat, bukan acara seminar atau kajian ilmiah, bukan. Nabi bacanya ketika sholat maghrib. Tapi di situ terus kemudian Allah berlogika. Mbok yang kamu anggap Tuhan, mbok yang kamu anggap Tuhan itu ya punya reputasi, punya prestasi. Am khalaqus samawati wal ardh. Mbok yang kamu pertuhankan itu punya reputasi menciptakan langit dan bumi. Jika disebut Tuhan itu agak keren lah, punya reputasi bangun langit, terus Tuhannya langit, bangun bumi, kemudian Tuhannya. Ini yang kamu pertuhan itu lahirnya di bumi, mati jadi mumi di pertuhan, itu kan aneh. Itu terus mikir, kalau gitu Tuhan itu tidak yang sementara kita pertuhan. Tuhan adalah yang menciptakan langit. Sebab itu Imam di sini termasuk Pak Jamhuri menekuni di ilmu tafsir, ilmu Quran di LPTB Jakarta. Ketika Allah menamakan dirinya Tuhan dan memang Tuhan, itu Allah ngendikan hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ini saya Tuhan menciptakan langit bumi. Yo, kalau kamu ngaku Tuhan ya menciptakan langit bumi, jangan ngaku Tuhan tanpa pres. Ada lagi ayat di awal Ahqaf. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis sama. Mbok yang kamu pertuhan selain Allah itu tunjukkan ke saya, aruni itu tunjukkan ke saya apa sih prestasi mereka? Apa ikut terlibat pembuatan langit, syirkun itu ikut terlibat. Sehingga tidak ada jawaban lagi kecuali Tuhan itu adalah Allah yang qadim, Allah yang wajibil wujud. Terus Jubair bin Mut'im kemudian masuk Islam. Berarti sudah ada dua tokoh terkenal yang memahami Quran sebelum masuk Islam. Tentu ini memahami yang benar. Sebab itu sabda Rasulullah SAW, saya ini bangga punya mukjizat yang tidak musiman, yaitu Quran. Kata beliau yang dikutip di Sahih Bukhari di awal Mukjizatul Quran. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, ma minal anbiya'i nabiyyun illa qat'a minal ayat ma mithluhu amana alaihi bashar. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan auha wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal. Semua nabi itu punya mukjizat, tapi bentuknya fisik. Karena bentuknya fisik, maka ketika mukjizat itu sudah lewat, nggak ada saksi lagi. Misalnya tongkat Nabi Musa bisa membelah laut, bisa jadi ular besar. Kita sekarang kan nggak bisa membuktikan itu. Kalaupun itu nyata di masa lalu, saksinya sudah meninggal. Tapi mukjizatnya Quran, ila yaumil qiyamah. Nah, ketikane semua ulama, terutama mukjizat rasionalitas berpikir.
Saya cerita sedikit, saya biasa bahasa Jawa, tapi ini harus bahasa Indonesia karena kayak di luar negeri. Saya tadi kan rapat di Jakarta, kayak masih di Indonesia. Setelah di pesawat semuanya orang Aceh, ngomong tuh kayak orang Thailand. Ini saya di luar negeri apa masih di Indonesia. Saya tidak tahu imam masjid tadi ngerasani apa. Tahu-tahu saya disuruh ngaji, tapi nggak ngerti satu bahasa apa. Kayak mantra. Jadi ini saya kayak di luar negeri. Jadi saya di luar negeri 2 kali, 1 ke Madura, 2 ke Aceh. Sama-sama nggak paham. Mukjizat tertinggi adalah dalalatun aqliyah atau hujjatun aqliyah. Sebab itu agama ini Allah memaklumatkan di qaumi ya'qilun, di qaumi yatafak. Fir'aun itu jumawa, zalim, ngawur, semua kesalahan ada di Fir'aun. Memaklumatkan diri sebagai Tuhan. Saking yakinnya dia Tuhan, itu ketika Musa, Fir'aun, kamu tuh harus nyembah Tuhan. Ya Tuhan kamu siapa Musa? Rabbus samawati wal ardh, yang menuhani langit dan bumi. Kata Fir'aun, soal menuhani bumi, saya jalan kemana-mana gak ada Tuhan selain saya. Soal kemungkinan Tuhan ada di langit, saya mau bikin piramida yang tinggi. Nanti saya akan melihat Tuhan kamu ada apa enggak. Dia bilang ke arsitekturnya, ya Hamanubnili, sorhal la'ali abluhul asbab as-samawati fa'atqali'a ila ilahi. Saya akan bangun piramida yang tinggi. Nanti saya intip Tuhannya Musa itu ada apa enggak. Musa pusing, karena beliau sebagai Tuhan pun nggak pernah lihat Allah. Apalagi ini apa? Fir'aun itu kalau piramida jadi, Fir'aun naik, nggak melihat Allah, terus disimpulkan nggak ada, repot. Ternyata kalahnya Fir'aun dan yang menjadikan orang sekeliling Fir'aun itu iman, itu dengan logika sederhana. Ya sudah, kalau Rabbus samawati wal ardh kamu nggak percaya. Nabi Musa ganti jurus kalau orang bilang ganti logika. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwal. Yang menuhani nenek moyang kamu. Itu orang sekeliling Fir'aun terus tahu kalau Fir'aun itu enggak Tuhan. Ini kalau dia Tuhan, terus bapaknya Tuhannya siapa, mbahnya siapa, kakeknya siapa. Karena Tuhannya itu punya tanggal lahir. Masa Tuhan lahirnya dulu bapaknya, dulu mbahnya, lalu babanya itu yang menuhani siapa. Jadi disebut Tuhan itu siapa? Yang menuhani nenek moyangmu. Berarti apa? Fir'aun itu wujida ba'da alam yakun, dia ada dimulai dari ketidak ada. Berarti zaman dunia nggak ada Fir'aun ya tetap baik-baik saja. Matahari ya tetap tugas, rembulan ya tetap tugas. Yang orang miskin yang teruskan miskinnya, yang orang kaya yang teruskan kayanya, normal semua. Yang orang hitam yang teruskan hitamnya, yang ganteng yang teruskan apa? Normal semua, tanpa ada Tuhan, yaitu logika itu membentuk orang-orang sekeliling Fir'aun itu terus menjadi iman. Makanya disebut waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana. Ada banyak orang yang iman tapi menyembunyikan. Karena nggak bisa bendung logika yang dibawa oleh Al-Qur'an. Yang disebut qul falillahil hujjatul baligh. Quran Allah yang dilewatkan Rasulullah itu punya logika yang tidak terbantahkan. Disebut al-hujjatul. Sebab itu penting membawa ulang Quran dengan logika-logika yang ilmiah. Saya kenapa matur begini? Saya ulang lagi, saya sebenarnya agak niat ngaji, tapi ini diminta dan untuk penghormatan saya karena hampir semua penulis itu yakin Islam pertama di Aceh. Tapi ya gak usah jumawa karena yang bawa ada orang Aceh. Jadi ya, tapi ya harus bangga lah bagaimanapun itu di bumi Aceh. Tapi jangan ditulis sejarah dan oleh orang. Ya udah usah biasa aja. Kayak Islam besar itu di Medina, tapi yang besarkan orang apa? Mekah. Orang Mekah ya ada usah jumawa. Nabi Muhammad SAW itu tidak Mekah asli. Beliau itu Aryaniul asli karena punya darah Khalilur Rahman Ibrahim. Orang Ibrahim itu orang Musol, marganya Arya. Makanya banyak orang-orang soleh disebut Arya. Arya itu marganya Nabi siapa? Sehingga orang Mekah bangga Nabi itu Arab-Arab, Nabi Muhammad ya nggak suka. Saya ini turunan Ibrahim itu orang Aryani, orang Irak. Nah, orang Mesir juga senang karena Siti Hajar itu orang apa? Mesir.
Nabi Ibrahim nikah sama Siti Hajar, punya putra Ismail, kemudian melahirkan bangsa Arab. Dan bentuk penghormatan Allah pada orang-orang kampung, orang-orang pedesaan. Yang menjadi dagingnya Nabi itu apa? Susunya, air susunya al-Halimatus Sa'di. Jadi Nabi itu disusui oleh Imro'atun Badawiyah, perempuan desa, yaitu Halimatus. Maka pada diri Nabi itu ada Mekahnya, ada Mesirnya, ada Aryaninya, ada daging yang tumbuh dari Labanul Murdi'ah, yaitu Halimatus Sa'di. Maka ngendikane guru saya Kiai Memun, juga ngendikane Bapak, memang Nabi itu didesain supaya semua orang itu bangga. Misalnya sampean wong desa bangga BG sing nyusui Nabi itu Halimatus. Ya, sampean harus bangga jadi orang Aceh. Islam pertama itu di Aceh. Tapi kalau ditanya orang mana, terus pokoknya di Aceh. Karena kalau dijawab dari mana itu kayaknya terus gimana gitu. Terus pokoknya Aceh itu bumi pilihan Allah untuk pertama ada apa? Islam. Ya, saya ulang lagi. Logika ini mengalahkan kekuatan apapun. Sehingga ketika Saharatu Fir'aun itu iman semua, itu hanya dengan logika, termasuk tadi kalau engkau Tuhan Fir'aun, lalu yang nuhani nenek moyang kamu itu siapa? Jadi dikatakan Allah Tuhannya langit, Fir'aun masih jumawa, mau ngintip lewat apa? Piramida. Tuhannya bumi, Fir'aun masih jumawa, selama ini yang jadi Tuhan saya katanya. Jadi mensifati Allah itu dengan logika yang tidak terbantah. Itu yang ada di surat Tur, Amkuliku min ghairi syai'in satrusi amfalakus samawati. Terus ada lagi yang mencibir mereka, orang-orang kafir. Amlahum sulamu yastami'una fi. Kalau mereka Tuhan dan menciptakan langit, gue sekali-kali kunjungan ke langit dong. Khazanahnya dicuri orang apa enggak, masih apa enggak, terus gudangnya masih apa enggak. Sulam itu tangga. Kalau mereka merasa Tuhan dan pemilik langit, sekali-kali gue naik ke langit, ngecek gudangnya masih apa enggak. Khozain itu maknanya apa? Gudang. Ini Tuhannya langit, di bumi terus. Naik pohon mangga aja kadang jatuh, kadang tulang patah, dioperasi. Ini terus gimana? Ini Tuhan model apa ya? Begitu juga yang dipertuhankan selain Fir'aun. Kadang Allah hanya ngedikan kana yakulani to'amma kana yakulani. Yang dianggap Tuhan itu masih makan. Kalau masih makan berarti kalau nggak makan tuh lemes. Lama-lama ditilih umatnya, gimana Tuhan? Saya sakit, lemes, kurang makan. Bareng makan sehat lagi. Terus orang itu cuma alhamdulillah bisa ngasih makan apa? Tuhan. Tadi hampir mati gitu. Jadi itu logika Quran untuk memastikan yang Tuhan Allah itu sederhana. Karena ya kulahanit. Nah, kenapa saya ngaji ini? Karena sekarang Quran tuh kasih ya. Karena ulama-ulama yang model paket Yasin menjadikan masuk surga. Waqiah menjadikan orang banyak uang. Yang paling parah surat Ra'd mempercepat kematian ya. Maksud saya, jangan gitu-gitu banget gitu. Memang semua Quran itu punya mukjizat, tapi ya jangan model paket apa? Model apa? Karena kadang masalahnya dibantah. Itu Cina nggak pernah baca Waqiah kaya. Kan repot kalau model. Boyo ngaji Waqiah itu adalah oke lah, mungkin sebagian orang kalau baca Waqiah rezekinya lancar. Tapi gue baca misalnya, ini hebatnya Allah. Allah ngendikan begini, falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Falola idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tantum. Hei para pendakwah Tuhan, hei para orang yang mengaku dirinya Tuhan. Boyo jangan mati, Tuhan kok mati. Ketika nyawa kamu sampai tenggorokan, kamu tarik lagi. Tuhan kok mati, karena itu falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kamu tuh gimana? Tuhan kok kehilangan nyawa? Ini model apa gitu. Jadi logika yang dibangun Quran itu al-hujjatul balighah. Sebab itu Nabi ngendikan, saya berharap dengan mukjizat ini Islam abadi kuat ila yaumil. Coba kalau mukjizat kita tongkatnya Nabi Musa, bisa rebutan orang Jawa sama orang Aceh, rebutan tongkat. Nanti setelah di Masjid Aceh rebutan, imam sama wakil imam rebutan. Setelah dibuktikan dipukulkan laut, sama-sama nggak mandi, ribet.
Tapi kalau mukjizatnya Quran ini nur yamsihi finnas, menjadi nur yang selalu kita bawa. Misalnya yang jauh kita miskin nggak ada yang menghormati, nggak ada yang percaya. Itu kata Imam Ghazali, resepnya orang miskin akut disuruh datang ke kuburan. Ini yang ngendikan Imam Ghazali, kita percaya. Disuruh datang ke kuburan, terus di hatinya bilang gini, semua orang yang mati mulai Nabi Adam sampai kiamat keinginannya hanya satu, ingin hidup lagi di dunia. Dan saya punya yang diingini seluruh orang mati di seluruh dunia. Orang kalau sudah mati meskipun orang soleh tetap ingin kembali ke dunia. Bedanya yang soleh ingin menambah apa? Kesolehan. Artinya apa? Sekira-kiranya orang itu punya sesuatu yang diingini oleh orang yang mati mulai Nabi Adam ila yaumil ya. Orang yang sudah mati inginnya apa? Hidup lagi. Dan kita punya kehidupan. Sehingga terus syukur karena masih hidup. Ya gak usah alasan mapan apa enggak. Kenapa kamu syukur masih hidup? Itu jelas saja sudah. Terus terakhir saya cerita tentang ini, saya tidak bosan-bosan matur supaya jenengan tambah kuat iman. Ini cerita wali, Anda boleh percaya boleh enggak, tapi logikanya benar. Logika ini pasti benar. Dulu zaman Nabi Adam diangkat jadi khalifah, itu malaikat itu protes. Kenapa Adam jadi khalifah? Manusia itu ya mesti tergila-gila lah, biasalah manusia tergila-gila harta, tahta, apa? Wanita. Ini bahaya kalau manusia jadi khalifah. Kata Allah, tapi saya tahu kelebihan manusia. Ternyata malaikat itu nggak bisa melogikakan kenapa kita harus bertauhid. Jadi malaikat ditanya Allah, kenapa kamu iman sama saya? Kata malaikat, saya ini kan malaikat, ikut panitia menciptakan langit surga. Ya, jadi saya tahu lah kalau. Jadi dia iman itu karena tahu. Malaikat kan ada penjaga neraka. Malaikat kan pasti percaya kalau neraka ada. Dia panitianya kan dia yang jaga. Malaikat Ridwan dia pasti percaya, dia megang kuncinya kan. Tapi kita ini kan kayak sampean semua kan tidak yakin masuk surga. Ya nggak ngerti surga di mana. Tapi kalau baca la ilaha PD-nya la ilaha illallah la ilaha illallah. Karena miftahul jannah la ilaha. Singkat cerita, suatu saat itu manusia dipanggil sama Allah. Coba malaikat-malaikat itu ajarin cara berlogika tauhid yang benar. Ya saya ini bukan nyinggung jenengan, kebetulan yang dipanggil gak jenengan, yang dipanggil Imam Amudi sama Allah. Coba terangkan, nggak melihat Tuhan kok percaya adanya Tuhan itu gimana? Imam Amudi kan nerangkan itu sederhana. Angka itu 2, 3, 4 ribu semiliar setriliun. Nisbatul dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asl. Angka itu buat 2, 3, 1 miliar, 1 triliun dinisbatkan ke angka 1, semuanya itu cabang dari angka 1. Fal aslu huwal wahid, yang asli, yang pokok adalah angka 1. Yaitu qul huwallahu ahad. Oh, malaikat gede-gede kok bisa mikir gitu, kok bisa. Artinya apa? Manusia meskipun nggak ngerti langsung Allah itu kayak apa, tapi tetap yakin karena semuanya dimulai dari angka. Ya, jadi angka itu 2, 3 sampai 1 miliar, 1 triliun apa? Nisbatul dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal as. Semuanya itu cabang, yang pokok adalah angka. Terus dua, beliau mencontohkan gambar. Saya ada bosan-bosan nyatakan, sampean ngerti gambar. Sampean cek gambarnya bagus atau jelek gak masalah, sementing gambar. Sampean gambar masjid Baitur Rahman ini. Ya, Baitur Rahman. Karena yang Baitur Rahim diambil di daerah saya di sini. Kamu gambar itu mesti dimulai satu titik. Buat gambar kamu bagus atau jelek dimulai dari satu titik. Itu nuqtatil wujud. Itulah sirrinya, rahasianya kenapa Quran dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Itu dimulai dari satu titik, yaitu nuqtatil wujud. Bahwa semuanya dimulai dari satu titik wujud sing abadi, yaitu Allah sing wajibil. Makanya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ba itu disingkat bi kana makana wa bi yakunu ma ya. Itu semua ulama di I'anatul Thalibin bi karena saya semuanya menjadi ada, dan karena saya pula kata Allah yang akan ada menjadi ada. Logika seperti itu kita tidak perlu lihat surga neraka, sampai nggak perlu lihat bidadari dulu untuk percaya adanya apa. Makanya ini penting.
Agama ini disebut qul falillahil hujjatul baligh. Hujjah itu argumen. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, ini tadi saya bawa musab sebagai hadiah untuk masjid. Saya mohon Quran itu dikembalikan rohnya. Dulu itu bangga Nabi dengan Quran itu karena logikanya jelas. Itu tadi yang tauhid ya. Ini ada waktu mungkin 5 menit saya nyontohkan logika sosial, peradaban sosial. Kenangannya orang Madinah, kata orang Madinah, kunna abkhasan nasi kailan. Dulu kita ini orang yang sangat buruk dalam transaksi. Yaitu kalau kulak, kalau orang Aceh bilang apa? Tengkulak itu. Kalau kita beli ingin 1 kilo ya dapat apa? 1 kilo. Kalau 1 kuintal ya dapat apa? 1 kilo. Tapi kalau kita jual, orang beli, misalnya beli 1 kilo, kita kurangi nggak sampai 1 kilo. Atau dari kualitas A menjadi B. Itu Allah cara ngedikan itu bagus. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfu wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsir. Itu orang nggak benar, itu nggak fair. Ketika tengkulak dia ingin timbangannya 1 kuintal mendapat 1 kuintal. Ketika ada orang beli 1 kuintal yukhsirun. Intinya itu nggak fair. Cara Jawa itu dipek menangi dewi. Itu nggak benar, peradaban seperti itu nggak benar. Jika terus orang Madinah itu menjadi ahsanan nasi kailan, orang yang sangat baik dalam berperadaban. Kalau ingin dihormati orang ya harus hormat. Kalau nggak ingin disakiti orang yang jangan menyakiti orang. Sehingga kita tidak melakukan tatfif. Tatfif itu curang, nggak fair. Ya, itu disebut apa? Wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau posisi tengkulak ingin 1 kuintal dapat apa? 1 kuintal. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, kalau ada orang beli 1 kuintal mendapatkannya yukhsirun, orang itu tidak sampai dapat apa? Itu kan mirip kita sebagai tokoh atau kiai. Kita tidak hormati umat kita, tapi kalau umat kita tidak hormati kita, kita marah, itu tidak fair. Kalau ingin dihormati orang ya harus menghormati orang. Saya beri 1 contoh betapa hebatnya Rasulullah SAW. Orang itu kan iman sama Nabi. Yang iman ya macam-macam, ada yang soleh, ada yang setengah soleh, ada yang soleh banget, ada yang dolim banget. Tapi kata Nabi, semua yang iman saya tetap semuanya masuk surga. Soal neraka dulu itu sudahlah, yang penting nanti akhirnya masuk surga. Karena itu fair, masa sudah iman ke saya kemudian tetap saja gak masuk surga, terus untuk apa? Sebab itu Nabi ketika syafaati li ahlil kabair ummati, meskipun salah kalau itu umatku bersyahadat tetap tak kasih apa? Syafaat. Dan Quran sendiri memaklumatkan summa aurasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Quran ini bisa berguna untuk siapapun. Faminhum dzalimul li nafsi. Yang orang yang zalim tentu dapat syafaatnya apa? Quran. Wa minhum muqtasid. Itu fair. Artinya fair itu Nabi diimani oleh sekian orang, kemudian tiap malam bertahajud. Hanya apa? Mohon supaya dikasih hak apa? Syafaat. Karena beliau tahu, setahu-tahunya kalau umatnya banyak yang salah itu setahu-tahunya. Kalau ada orang suka ke masjid itu karena WC-nya di rumah jelek, enak WC masjid. Ada orang kalau di masjid betah, dikira itu ahli itikaf, ternyata AC-nya enak AC masjid. Sudah lebih dingin nggak bayar. Jadi masjid saja jadi sarana, ya begitu itu. Itu kalau nggak disafaati Nabi tidak bisa. Orang senang Mekah itu kan bagus. Tapi sekarang senang Mekah itu ya travel-travel yang bisnis itu. Itu promosinya itu Masya Allah. Saya itu agak dibenci sama tokoh-tokoh travel, tapi ya agak berani lah. Kualat atau benci. Ceritanya itu ada orang haji. Biasanya kalau orang haji itu kan kiainya muji-muji apa? Haji, semuanya orang haji itu gini-gini surga, al-hajjul mabrur risalah jazaa'un ilal apa? Dan biasanya di BRI, DBNI kan ada hadis-hadis itu. Ada orang haji kan dilepas sama kiainya, kebetulan kiainya saya ngelepas, ya haji mabrur itu masuk surga. Yang sabar dengan kemiskinannya ya masuk surga. Sering dimarahin istri sabar ya masuk surga. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah, yang ramah anak yatim ya masuk surga. Kata Nabi, orang yang menjaga 2 yang lubang, al-ajwafan 2 yang lubang,
yaitu jaga lesannya dan farjinya juga masuk surga. Itu yang hadirin senang semua karena mereka yakin nggak akan haji. Katanya nggak ada case bagus banget. Karena yang nggak bakat-bakat haji, yang miskin permanen atau apa, semua. Itu yang punya rumah itu kayaknya mangkel tapi ya dia itu. Terus saya bilang, kalau kamu mangkel sama pidato saya karena yang tak promosikan masuk surga ada kamu tok, saya akan berdoa kamu masuk neraka. Wah jangan Gus, nggak apa-apa. Maksud saya, Mbok Yo Kiai itu niru saya gitu. Supaya konstitusi Islam itu utuh. Jika semua orang itu nikmati sarana yang dikasihkan Rasulullah SAW. Sukses ninggal zina ya janjinya surga, ngerawat anak yatim ya surga, peduli sosial ya la doror wala diror, tidak merugikan orang lain ya surga. Sehingga varian Islam itu banyak. Orang-orang yang punya biro haji itu seakan-akan surga itu haji dong. Makanya saya ini agak diuji sama Allah, sering ditawarin haji gratis supaya mencabut fatwa itu kayaknya. Enggak, maksud saya itu yang fair gitu. Meskipun saya di Masjid Aceh, ya jangan terus muji masjid yang besar untuk menjadi sarana surga. Masjid kecil juga menjadi sarana apa? Surga. Dulu Ashabul Kahfi masjidnya di dalam gua juga sarana surga, nggak ada bangunannya malah. Sehingga Islam ini benar-benar yang digadaki Rasulullah itu kalau muji orang masuk surga itu segampang itu. Sampai ngedikan hal yang mungkin orang pria itu tidak siap. Wa fi budiya hadikum sodako, kamu ngumpuli istri itu sodako. Sampai sahabat tanya, masa urusan hubungan biologis masuk surga? Kata Nabi, alai sawawadu ahafi haromin akana ali wisrun, kalau dia salah letakkan apa? Dosa. Jadi surga itu ditulis Nabi mulai ngumpuli istri, wa imatotul ada anit tarik, ada sampah dibersihkan, ada hal yang baik. Sehingga Islam terus milik semua. Satpam bangga karena jaga apa, tukang bersih-bersih bangga karena imatatul adza anit thoriq. Yang tukang wiridan ya bangga karena a'laha la ilaha illallah. Terus bangga. Kalau Islam kena travel, pokoknya hebat mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu adalah batu dari apa? Surga. Terus diulang-ulang. Kita ini juga bagian dari surga kata saya. Saya juga asli dari surga. Dia agak terima. Memangnya Nabi Adam itu orang Aceh, Nabi Adam penduduk surga. Coba Nabi Adam itu orang surga apa orang Aceh coba? Orang surga kan? Terus kamu ada darahnya Nabi Adam enggak? Berarti kamu makhluk surga apa Aceh? Surga kita ini turunan orang. Makanya masuk surga logikanya itu gampang, itu kan rumah kita. Mbah-mbah kita itu lahir di mana? Surga, yaitu Nabi Adam. Ini saya tidak guyon, ini ilmiah. Jadi tidak hanya Hajar Aswad. Kecuali yang ngendikan ke ikhlas ini enggak, ngendikannya itu promosi. Terus tak tanya, kalau nyium berapa? 1,5 juta Gus. Wah, 1,5 juta. Ya ngoten niki kula pancen mboten niat ngaji tapi kula menghormati penduduk Aceh. Ya jangan jumawa, ya semuanya senang. Ini bumi yang dipakai sujud, dipakai nasrul Islam. Saya memang ingin ke Aceh, hanya ingin hormat, pernah sholat di masjid sini. Tadi diminta sama teman-teman ngaji ya saya pesen baca terus ya kul falillahil hujjatul baligh. Quran itu liqaumin ya'qilun, liqaumin yatafakkarun. Sehingga Quran ini akan abadi ila yaumil qiyamah. Ya tadi satu itu pokok. 2, 3 sampai 1 miliar apa? Nisbatul dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Angka sebanyak apapun kalau dibanding satu apa? Semuanya itu cabang, yang pokok itu satu. Namanya kul huwallahu. Jadi kalau suwun dengan logika ini kayak gampil, di berkah, minta maaf yang banyak. Memberikan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah. Nung penak juku irong video. Malam bertolak daripada Pekanbaru Riau menuju Kota Baru, masuk airport
kita lalu di pintu detektor. Kalau ada bawa besi atau bawa pisau, bawa apa, dia berbunyi. Dia berbunyi. Tak boleh lalu. Ustaz, jangan masuk dulu. Alhamdulillah. Kalaulah ada pintu macam itu juga, orang Jepun buatkan pintu detektor. Tapi dia bukan untuk besi. Detektor untuk penyakit takbur. Dipasang di pintu Masjid Jami' Sultan Yahya Petra Macam. Siapa yang masuk pintu ni berbunyi. Jamaah lalu berbunyi dia kecil. Tit. Tapi bila Ustaz Somad lalu, tit. Selepas itu Ustaz Somad pula yang bercakap kepada jamaah bagi tazkirah, marilah kita bersihkan hati kita. Semua jamaah tersenyum. Hati Ustaz lebih kotor daripada hati kami. Tutorial barang itu cepat mas. Tutorial. Jadi tutorial kalian sama nopo ngono mas. Ini cepat. Cici Paramida. Suara cici ki penak, cuman kudu rekam lah ya. Kelemahan ini gue. Kelemahannya nang kuwi. Karo iso download lah. Penak gue tau. Ngalih terus gawe to. Apa guys sing text speed kayak suaranya kurang masuk. Kurang masuk. Apik iki. Kan penak iso download. Iso download. Nah gue cepat-cepatan nih penak speed tag ada, text speed. Oh, no, disi aku mah berbayar tuh lagi aplikasinya. Kalau kamu masih pakai Canva atau ChatGPT buat bikin gambar AI, uninstall. Di Canva kamu harus edit manual. Nah, esensialnya dan tidak masalah banyak kawan-kawan luar negeri. Kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Iku apa cici? Jadi Prabowo sing anyar. Yang berita. Yuk, langsung aja kita Silakan, mulai apa petualangan asik kita dengan Putra, penuh. Yuk, langsung aja kita mulai Aku akan mulai tantangan baru, Gak lanang. yaitu setiap minggu harus olahraga minimal 1 Ini lanang. kali. Serdi. Rizky. Rizky lah aku bisa sih orang untuk gede dalam berita. Ini lanang. Biasanya tak minggu. Sapa Irfan? Irfan ya salah ya. Hey, gimana kabarnya Nah. hari ini? Halo, Cuman gua tak teman. perlu saya tulis ya, tak sepet- Apakah Anda telah minum. bepergian ke suatu tempat baru? Ini kan terlalu Halo teman, kurang cepat. saya ya? Apakah Anda telah bepergian ke suatu tempat baru? Halo, teman. Gimana kabarnya hari ini? Kita udah banyak lab. Halo, teman. Apakah Anda telah bepergian ke Reza suatu itu tempat? enak. Hai, aku Dola, asisten yang membantumu. Kamu bisa Reza. meminta jawaban, rekomendasi, saran, atau apapun yang kamu inginkan kepadaku. Ada yang bisa aku bantu hari ini? Setelah kita mengwariskan kepada kita, kita terdiri dari tiap negara di seluruh dunia adalah KH, Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha adalah ulama karismatik Nahdlatul Ulama dari Rembang, Jawa Tengah, dan pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran Alpi 3 Ianarukan. Berikut adalah beberapa kisah mengenai beliau. Kisah cinta dengan Ning Winda. Gus Baha menikahi Ning Winda dari keluarga pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan. Saat akan menikah, ia mengunjungi calon mertuanya untuk menjelaskan kehidupannya yang sederhana, bahkan menyarankan untuk mempertimbangkan kembali pernikahan tersebut. Namun, orang tua Ning Winda menyambut baiknya. Pada hari pernikahan, Gus Baha berangkat sendiri naik bus ekonomi dari Pandangan ke Surabaya, lalu melanjutkan ke Pasuruan untuk akad nikah. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah sewa di Yogyakarta, dan banyak santri mengikuti beliau untuk mengaji di sana. Pada tahun 2005, setelah ayahnya sakit dan wafat, Gus Baha kembali ke Rembang untuk melanjutkan pengasuhan pesantren, namun tetap mengaji di berbagai daerah setiap bulan, saat uangnya habis untuk biaya perawatan ibunya. Sebelum menjadi terkenal dan memiliki kondisi ekonomi yang baik, Gus Baha hanya memiliki uang 5 juta rupiah yang sebagian besar digunakan untuk biaya perawatan ibunya yang sakit di rumah sakit, hanya tersisa Rp10.000.
Meskipun demikian, ia tidak menyesal dan bahkan merasa bahagia karena menganggap uang yang digunakan untuk merawat orang tua sangat berharga dan penuh pahala. Kisah yang diceritakan oleh Gus Baha, kisah 2 orang di neraka. Diceritakan ada 2 orang di neraka yang selalu berzikir dengan membaca Yahanan Yamanan. Ketika dipanggil oleh Allah dan diminta kembali ke neraka, orang pertama pergi dengan semangat karena tidak ingin mengulangi kesalahan di dunia. Sedangkan orang kedua pergi dengan lamban karena sudah berbaik sangka akan masuk surga. Keduanya akhirnya masuk surga, yang mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif dan berbaik sangka kepada Allah. Kisah wali yang minta rezeki tanpa kerja. Sebuah wali Allah yang bekerja sebagai kuli angkut berdoa agar mendapat rezeki tanpa kerja. Doanya dikabulkan dengan cara tak disangka. Ia dicurigai sebagai maling dan dipenjara, di mana ia mendapat makan 2 kali sehari tanpa bekerja. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah mengabulkan doa sesuai hikmahnya, dan setiap permintaan harus disertai kesadaran serta kerendahan hati. Kisah Nabi Musa yang sakit gigi. Nabi Musa pernah sakit gigi dan meminta obat kepada Allah, lalu diperintahkan untuk mengunyah rumput yang membuatnya sembuh. Ketika sakit gigi lagi, ia mengunyah rumput tanpa bertanya kepada Allah dan malah semakin sakit. Allah menjelaskan bahwa yang menyembuhkan adalahnya, bukan rumput. Ini mengajarkan bahwa obat hanya perantara, dan yang mampu menyembuhkan adalah Allah. Kisah sahabat Nabi yang mengejar unta. Sebuah hadits menceritakan seorang sahabat Nabi yang meninggalkan salat berjamaah untuk mengejar unta yang kabur. Setelah kembali dan melanjutkan salat, ia mendapat komentar dari seorang tabiin yang menyatakan bahwa ia lebih memilih cinta dunia daripada ibadah. Kisah ini menyentil realitas sekarang di mana agama terkadang terkesan rumit dan mudah ditempatkan label oleh orang lain. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang ceramah atau ajaran tertentu dari Gus Baha? Tiga ia narukan. Berikut adalah beberapa kisah mengenai beliau. Kisah cinta dengan Ning Winda. Gus Baha menikahi Ning Winda dari keluarga pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan. Saat akan menikah, ia mengunjungi calon mertuanya untuk menjelaskan kehidupannya yang sederhana, bahkan menyarankan untuk mempertimbangkan kembali pernikahan tersebut. Namun, orang tua Ning Winda menyambut baiknya. Pada hari pernikahan, Gus Baha berangkat sendiri naik bus ekonomi dari Pandangan ke Surabaya, lalu melanjutkan ke Pasuruan untuk akad nikah. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah sewa di Yogyakarta, dan banyak santri mengikuti beliau untuk mengaji di sana. Pada tahun 2005, setelah ayahnya sakit dan wafat, Gus Baha kembali ke Rembang untuk melanjutkan pengasuhan pesantren, namun tetap mengaji di berbagai daerah setiap bulan. Saat uangnya habis untuk biaya perawatan ibunya, sebelum menjadi terkenal dan memiliki kondisi ekonomi yang baik, Gus Baha hanya memiliki uang 5 juta rupiah yang sebagian besar digunakan untuk biaya perawatan ibunya yang sakit di rumah sakit. Hanya tersisa Rp10.000. Meskipun demikian, ia tidak menyesal dan bahkan merasa bahagia, karena menganggap uang yang digunakan untuk merawat orang tua sangat berharga dan penuh pahala. Kisah yang diceritakan oleh Gus Baha. Kisah 2 orang di neraka. Diceritakan ada 2 orang di neraka yang selalu berzikir dengan membaca Yahanan Yamanan. Ketika dipanggil oleh Allah dan diminta kembali ke neraka, orang pertama pergi dengan semangat karena tidak ingin mengulangi kesalahan di dunia, sedangkan orang kedua pergi dengan lamban karena sudah berbaik sangka akan masuk surga. Keduanya akhirnya masuk surga, yang mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif dan berbaik sangka kepada Allah. Kisah wali yang minta rezeki tanpa kerja. Sebuah wali Allah yang bekerja sebagai kuli angkut berdoa agar mendapat rezeki tanpa kerja. Doanya dikabulkan dengan cara tak disangka, ia dicurigai sebagai maling dan dipenjara, di mana ia mendapat makan 2 kali sehari tanpa bekerja. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah mengabulkan doa sesuai hikmahnya, dan setiap permintaan harus disertai kesadaran serta kerendahan hati. Kisah Nabi Musa yang sakit gigi. Nabi Musa pernah sakit gigi dan meminta obat kepada Allah, lalu diperintahkan untuk mengunyah rumput yang membuatnya sembuh. Ketika sakit gigi lagi, ia mengunyah rumput tanpa bertanya kepada Allah dan malah semakin sakit. Allah menjelaskan bahwa yang menyembuhkan adalahnya, bukan rumput. Ini mengajarkan bahwa obat hanya perantara, dan yang mampu menyembuhkan adalah Allah. Kisah sahabat Nabi yang mengejar unta. Sebuah hadits menceritakan seorang sahabat Nabi yang meninggalkan syalat berjamaah untuk mengejar unta yang kabur. Setelah kembali dan melanjutkan syalat, ia mendapat komentar dari seorang tabiin yang menyatakan bahwa ia lebih memilih cinta dunia daripada ibadah. Kisah ini menyentil realitas sekarang di mana agama terkadang terkesan rumit dan mudah ditempatkan label oleh orang lain. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang ceramah atau ajaran tertentu dari Gus Baha? KH Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha adalah ulama harismatik Nahdlatul Ulama dari Rembang, Jawa Tengah, dan pengasuh Anak putri ya. Kemarin aku nyobain KH
Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha adalah ulama harismatik Nahdlatul Ulama, Jawa Tengah, dan pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP 3 IA Narukan. Bukan untuk ingin mutu. Ma Satri Iri. KH Ahmad Bahauddin Nur Salim Hati masuk di sok itu. KH Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha adalah ulama harismatik Nahdlatul Ulama dari Rembang, Jawa Tengah, dan pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP 3 IA Narukan. Berikut adalah beberapa kisah mengenai beliau. Kisah cinta dengan Ning Winda. Gus Baha menikahi Ning Winda dari keluarga pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan. Saat akan menikah, ia mengunjungi calon mertuanya untuk menjelaskan kehidupannya yang sederhana, bahkan menyarankan untuk mempertimbangkan kembali pernikahan tersebut. Namun, orang tua Ning Winda menyambut baiknya. Pada hari pernikahan, Gus Baha berangkat sendiri naik bus ekonomi dari Pandangan ke Surabaya, lalu melanjutkan ke Pasuruan untuk akad nikah. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah sewa di Yogyakarta, dan banyak santri mengikuti beliau untuk mengaji di sana. Pada tahun 2005, setelah ayahnya sakit dan wafat, Gus Baha kembali ke Rembang untuk melanjutkan pengasuhan pesantren, namun tetap mengaji di berbagai daerah setiap bulan. Saat uangnya habis untuk biaya perawatan ibunya. Sebelum menjadi terkenal dan memiliki kondisi ekonomi yang baik, Gus Baha hanya memiliki uang 5 juta rupiah yang sebagian besar digunakan untuk biaya perawatan ibunya yang sakit di rumah sakit. Hanya tersisa Rp 10.000. Meskipun demikian, ia tidak menyesal dan bahkan merasa bahagia, karena menganggap uang yang digunakan untuk merawat orang tua sangat berharga dan penuh pahala. Kisah yang diceritakan oleh Gus Baha. Kisah 2 orang di neraka. Diceritakan ada 2 orang di neraka yang selalu berzikir dengan membaca Ya Henin Ya Menen. Ketika dipanggil oleh Allah dan diminta kembali ke neraka, orang pertama pergi dengan semangat karena tidak ingin mengulangi kesalahan di dunia. Sedangkan orang kedua pergi dengan lamban karena sudah berbaik sangka akan masuk surga. Keduanya akhirnya masuk surga yang mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif dan berbaik sangka kepada Allah. Kisah wali yang minta rezeki tanpa kerja. Sebuah wali Allah yang bekerja sebagai kuli angkut berdoa agar mendapat rezeki tanpa kerja. Doanya dikabulkan dengan cara tak disangka. Ia dicurigai sebagai maling dan dipenjara, di mana ia mendapat makan 2 kali sehari tanpa bekerja. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah mengabulkan doa sesuai hikmahnya, dan setiap permintaan harus disertai kesadaran serta kerendahan hati. Kisah Nabi Musa yang sakit gigi. Nabi Musa pernah sakit gigi dan meminta obat kepada Allah, lalu diperintahkan untuk mengunyah rumput yang membuatnya sembuh. Ketika sakit gigi lagi, ia mengunyah rumput tanpa bertanya kepada Allah dan malah semakin sakit. Allah menjelaskan bahwa yang menyembuhkan adalahnya, bukan rumput. Ini mengajarkan bahwa obat hanya perantara, dan yang mampu menyembuhkan adalah Allah. Kisah sahabat Nabi yang mengejar unta. Sebuah hadits menceritakan seorang sahabat Nabi yang meninggalkan syalat berjamaah untuk mengejar unta yang kabur. Setelah kembali dan melanjutkan syalat, ia mendapat komentar dari seorang tabi'in yang menyatakan bahwa ia lebih memilih cinta dunia daripada ibadah. Kisah ini menyentil realitas sekarang di mana agama terkadang terkesan rumit dan mudah ditempatkan label oleh orang lain. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang ceramah atau ajaran tertentu dari Gus Baha? Udah itu. Kilo. Tapi gitu Tapi masuk. masalahnya pemerintah birokrasi juga harus benar. Pernah mengatakan, I am more afraid of my bureaucrats
I'm afraid of Adolf Hitler. Katanya, but kita nggak tahu apa benar atau tidak dia mengatakan begitu. Mungkin dirubah deh, aku yang ngomong ya. I'm more afraid of my own bureaucrats than I'm afraid of siapa lah, kuntilanak atau apa. Kayu Prabowo pinter Mas, bahasane kuwi nguasai bahasa Inggris. Terus Jokowi emang ketake payah bahasa Inggris. The Ya new betul. Indonesia. Pantes Asline yo dhewe nang gandeng tegas kuwi to. Tegas kuwi. jauh tuh. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung di channel YouTube Gus Konyol. Semoga teman-teman panjang gulunya. Kok panjang gulunya? Panjang umurnya. Dan sehat selalu. Banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu teman-teman. Kita akan berjumpa di lain waktu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih.